Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Namiro dengan NIM 0310201017, kelas Tadris Biologi 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester saya dengan mata kuliah telaah kurikulum biologi dengan dosen pengampu Ibu Umi Nur Afini Widya Jayanti MPD. Baiklah, sini saya akan menjelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013. Rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 yang diberlakukan melalui tahun ajaran 2013 dan 2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasar beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan eksternal. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Yang keempat, penguat tata kelola kurikulum. Dan yang kelima adalah penguat materi. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidik yang mengacu kepada 8 standar pendidikan nasional yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulus, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dan yang kedua adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbasis isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Dan yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Penyempurnaan pola pikir terbagi menjadi 5. Yang pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya untuk memenuhi kompetensi yang sama. Yang kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, alam, sumber atau media lainnya. Yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa dan di mana saja yang dihubungi serta diperoleh melalui internet. Yang keempat, penguatan pembelajaran aktif mencari pembelajaran siswa, aktif mencari semakin diperkuatkan, dan pendekatan pembelajaran saintifik. Yang kelima, penguatan pola pikir belajar mandiri dan kelompok atau berbasis tim. Dan yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Dan yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin kependidikan atau education leader. Dan yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan standar lulusan dan standar kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada petunjuk pelaksanaan atau juplak.
SKL Kurikulum KTSP Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. SKL Kurikulum 2013 terbagi menjadi dua. Yang pertama, Juklak lama dan Juklak baru. Juklak lama Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Juklak baru Permendikbud nomor 20 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang kedua, penggunaan. SKL Kurikulum KTSP digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL Kurikulum 2013 digunakan sebagai acuan utama pengembangan. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar penilaian pendidikan. Yang keempat, standar pendidikan dan standar kependidikan. Dan yang kelima, standar sarana dan prasarana. Dan yang keenam, standar pengelolaan. Dan yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang ketiga, ada cakupan SKL. SKL diturunkan dari standar isi yang diatur terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Terdapat pemisahan antara mata pelajaran pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Yang pertama, SKL meliputi 1. SKL minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. SKL dikembangkan berdasarkan tujuan sikap satuan pendidikan. Dan yang kedua, SKL minimal mata pelajaran, klasifikasi kemampuan minimal peserta didik pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. 3. SKL minimal mata pelajaran, klasifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mata pelajaran tertentu. Lihat lampiran Permendiknas nomor 23 tahun 2006. SKL Kurikulum 2013 diturunkan dari kebutuhan manusia Indonesia kini yang masa yang akan datang. SKL meliputi yang pertama, kompetensi lulusan SD, MI, SDLB paket A. Yang kedua, kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB paket 2, paket B. Dan kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MAK, SMALB paket C. Rumusan SKL setiap jenjang pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan secara rinci pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lihat lampiran Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada pada SKL. Yang kedua, gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan A. Perkembangan psikologis anak, B. Lingkungan dan kedalaman, C. Kesinambungan, D. Fungsi satuan pendidikan, dan E. Lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran biologi di sekolah dapat dikatakan unik karena baik subjek maupun objek pembelajarannya memiliki karakter yang khas. Objek pembelajaran biologi selain berhubungan dengan alam nyata yang berkaitan dengan proses kehidupan, agar mahasiswa dapat memahaminya, maka metode dalam pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakteristik objek dan subjek pembelajarnya. Fenomena yang diajarkan melalui biologi adalah fenomena alam yang mungkin pernah dilalui oleh mahasiswa. Oleh karena itu, biologi tidak dapat dipahami jika hanya diajarkan secara hafalan.
Pemahaman konsep-konsep biologi dapat dianalogikan dengan berbagai macam kegiatan sederhana yang dapat diamati atau dilakukan mahasiswa atau siswa. Jika merujuk kepada kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh pengaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas madrasah aliyah sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan kurikulum 2013 tingkat SMA atau MA, maka karakteristik IPA dalam kurikulum ini sebagai bagian ilmu alam biologi memiliki ciri-ciri umum yang sama dalam rumpan IPA, yaitu fisika dan kimia. Ilmu-ilmu dan memiliki karakteristik keilmuan yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Namun demikian, sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, biologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan rumpan IPA lainnya. IPA dapat diartikan secara berbeda menurut sudut pandang yang dipergunakan. IPA sering didefinisikan sebagai kumpulan informasi ilmiah. Ada ilmuwan yang memandangnya sebagai suatu metode untuk menguji hipotesis, sedangkan seorang filosofis memandangnya sebagai cara bertanya tentang kebenaran dari apa yang kita ketahui. Para ilmuwan IPA dalam mempelajari gejala alam menggunakan proses dan sikap ilmiah. Proses ilmiah yang dilakukan misalnya melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis yang bersifat rasional. Sikap ilmiah contohnya adalah objektif dan jujur dalam pengumpulan data yang diperoleh. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu, saintis memperoleh penemuan atau produk yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori. IPA sebagai produk atau isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori IPA. Jadi, pada hakikatnya IPA terdiri dari 3 komponen, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Hal ini berarti bahwa IPA tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal. IPA juga merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam pembelajaran, dalam mempelajari gejala-gejala alam yang belum dapat direnungkan. IPA menggunakan apa yang telah diketahui sebagai batu loncatan untuk memahami apa yang belum diketahui. Suatu masalah IPA yang telah dirumuskan dan kemudian berhasilkan dipecahkan akan kemungkinan IPA untuk berkembang secara dinamis, sehingga kumpulan pengetahuan sebagai produk juga bertambah. IPA sebagai proses atau metode penyelidikan meliputi cara berpikir, sikap, dan langkah-langkah kegiatan saintis untuk memperoleh produk-produk IPA atau ilmu pengetahuan ilmiah. IPA sebagai proses terdiri aspek kerja ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Aspek kerja ilmiah terdiri dari 2 jenis kegiatan, yaitu pengamatan atau eksplorasi atau eksperimental. Penyelidikan atau investigasi, pengamatan hanya memotret atau melihat apa yang ada yang di alam terhadap fenomena atau gejala alam. Sedangkan dalam penyelidikan, proses didik di kelas 10 harus sudah bisa menetapkan hipotesis variabel percobaan dan menentukan pengolahan data yang dihasilkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan lingkup dan tujuan berdasarkan Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Lingkup penilaian, pasal 3, penilaian pendidikan pada pendidikan berdasar dan pendidikan menegak terdiri atas: yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik; yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik; dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Pasal 3 yang pertama, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidik dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. Yang kedua, penilaian sikap sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Dan yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Tujuan penilaian pada pasal 3. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dan yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulus untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulus secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan diuji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran pada kurikulum prototipe, melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecapaian akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Dan yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan, lokal, dan dibutuhkan murid. Di sini kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akal mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Dan yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sedangkan pada kurikulum 2013 yaitu mencakup kerangka kerja evaluasi kurikulum 2013 dan hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 yang pertama adalah kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Dan yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik. Yang ketiga, MAPEL
informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Yang keempat, pengaturan jam belajar penggunaan satuan minggu per minggu tidak memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan, akibatnya kegiatan pelajaran menjadi padat. Yang kelima, pendekatan tematik jenjang PAUD dan SD. Pada mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lainnya. Yang keenam, struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan atau peminatan kurang memberikan keleluasan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS atau bahasa. Gengsi peminatan juga dipersepsi hierarkis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.